Nama sirkuit Mandalika, pastinya tak asing bagi para penggemar balapan tanah air di tahun 2021. Sirkuit Mandalika dilaporkan akan menjadi tuan rumah dari ajang balapan dunia seperti World Superbike, WSBK, 2021 dan Asian Talent Cup, ATC. Apakah kamu tidak penasaran tentang latar belakang yang menjadi sejarah dan asal-usul dari penamaan sirkuit internasional sepanjang 4,31 km tersebut? Dikutip pikiranrakyat.com dari berbagai sumber, nama Mandalika ternyata diambil dari cerita lokal yang ada di Lombok. Cerita itu berkisah tentang pengorbanan putri cantik bernama Putri Mandalika. Pada zaman dulu kala, ada seorang raja yang memerintah sebuah wilayah yang tentram dan makmur. Raja itu kemudian dikaruniai seorang putri yang cantik bernama Mandalika. Mandalika yang memiliki paras cantik dan tutur yang lembut sangat sempurna di kalangan rakyat dan kedua orang tuanya. Hal tersebut membuat cerita dari Putri Mandalika ini terdengar ke berbagai pangeran di kerajaan lain. Tak terhitung lagi berapa banyak pangeran yang berusaha mendapatkan hati si Putri Mandalika ini. Tetapi, akhirnya sang raja menyerahkan keputusan pada putrinya untuk memilih siapa yang berhak menjadi pasangan seumur hidupnya. Demi tanggung jawab itu, Putri Mandalika pergi bertapa untuk mencari petunjuk. Usai bertapa, Putri Mandalika mengundang seluruh pangeran dan pemuda yang ingin melamarnya untuk berkumpul pada tanggal 20 di bulan 10 pada penanggalan Sasak. Para kandidat diminta untuk berkumpul di Pantai Seger pada pagi buta. Pada saat semua pangeran, pemuda, beserta keluarga kerajaan lainnya berkumpul, Putri Mandalika yang berdiri di atas Bukit Seger memberikan pengumuman yang cukup mengejutkan. Ia berkata kalau ia akan menerima semua lamaran yang diajukan kepadanya. Ia melakukan hal tersebut karena takut, pulau yang dipimpin oleh ayahnya akan menjadi rusak karena adanya persaingan antar kerajaan. Setelah pengumuman tersebut dibuatnya, timbul pertanyaan dari para peserta yang terheran-heran. Bagaimana mungkin, satu orang putri bisa menerima lamaran dari puluhan hingga ratusan orang yang ingin menjadi suami dari dirinya? Saat yang lainnya terheran-heran, Putri Mandalika memutuskan untuk menjatuhkan dirinya ke laut dan hanyut ditelan ombak. Melihat hal tersebut, para calon pelamar Putri Mandalika berusaha menyelamatkan sang putri dari derasnya ombak. Sayangnya, tak ada satupun dari mereka yang berhasil melakukan hal tersebut dan tubuh sang putri hilang di telan laut. Setelah kepergian sang putri, dari laut muncul binatang kecil yang jumlahnya amat banyak dan menyerupai cacing panjang. Oleh warga setempat, ternyata cacing tersebut dikenal dengan sebutan Nyale, dan dipercaya sebagai jelmaan dari Putri Mandalika. Tak hanya dijadikan sebagai nama sirkuit saja, ternyata pengorbanan Putri Mandalika ini juga dikenang oleh masyarakat Lombok. Mereka setiap tahunnya di bulan Maret selalu memperingati kematian Putri Mandalika dengan upacara Nyale atau Bau Nyale. Itulah kisah latar belakang dinamainya Mandalika sebagai sirkuit. Menarik bukan? Tuliskan pendapatmu di kolom komentar.